Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita saling doakan sahabat-sahabat surga kita. Wabil khusus kita bacakan suratul Fatihah untuk Ananda Fitra Fauzani Yafi, putri bungsu dari Ibu Hajrah Mahmud, salah satu jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran yang berdomisili di Sulawesi Tenggara di Kendari. Putri bungsu beliau, Ananda Fitra Fauzani Yafi, saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan diagnosa radang usus. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada Ananda Fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada Ananda Fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala pulihkan kesehatannya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat badan kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat, wa likulli niyatin salihah, ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin, shifaan ajilan, shifaan kamilan, shifaan la yughadiru saqaman, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui selalu bersama Al-Quranul Karim. Mengikuti tuntunannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhkan larangannya. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian, selera kita menjadi selera yang terbimbing. Hidup kita menjadi hidup yang terarah. Allah yang utama dan selalu berada bersama kebenaran. Jamaah rahimakumullah, pada rangkaian ayat-ayat yang telah kami tafsirkan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita agar menjaga 6 hal yang menjadi sumber segala kebaikan di dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah, ke-6 hal ini alhamdulillah sudah kita bahas tafsirnya, dan mari sama-sama kita ingat-ingat kembali dan kita berjuang agar kita bisa
menjaga keenam hal ini. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-177 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah yang pertama adalah iman. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, wa aqamas shalah. Mendirikan salat, menjaga salat. Kemudian yang keempat, wa ataz zakah. Dan menunaikan zakat. Dan yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Betul-betul menepati setiap janji kita. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Yang keenam adalah sabar dalam berbagai kondisi. Jamaah rahimakumullah, iman, sedekah, menjaga salat, menunaikan zakat, menepati janji, dan kemudian bersabar dalam segala kondisi, ini merupakan 6 hal yang menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga keenam hal ini betul-betul kita jaga, selalu ada di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah juz yang kedua. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-180 yang membicarakan tentang wasiat pembagian harta untuk kedua orang tua dan kaum kerabat kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Telah ditetapkan atas kalian, telah diwajibkan atas kalian, jika kalian sedang mengalami hal-hal yang bisa saja merenggut nyawa kita, apakah itu penyakit dan lain sebagainya, sekiranya ada sesuatu yang ditinggalkan, maka diwajibkan untuk berwasiat lil walidain, kepada kedua orang tua dan juga kepada kaum kerabat. Jamaah rahimakumullah, hal ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu tradisi yang ada di masyarakat jahiliyah adalah bahwa ketika seseorang meninggal, maka harta warisnya itu hanya untuk anak-anaknya saja. Sedangkan orang tuanya yang masih hidup tidak diberikan sama sekali. Kemudian kerabat dekatnya pun tidak diberikan sama sekali. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi ketika seseorang meninggal, maka yang mendapat adalah hanya anak-anaknya. Meskipun orang tuanya masih ada, tapi orang tuanya tidak diberikan bagian dari harta yang diwariskannya itu. Jamaah rahimakumullah, ayat ini diturunkan untuk merubah kebiasaan seperti itu. Jadi harta yang diwariskan oleh seseorang yang meninggal bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga untuk orang-orang yang berjasa kepadanya, di antaranya adalah kedua orang tuanya, dan juga untuk kerabat-kerabatnya. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa hal ini merupakan proses dari penetapan hukum waris. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah sebelum adanya ayat lain yang mengatur tentang pembagian waris di dalam Islam, yang kemudian kita kenal dengan ilmu waris atau faraid.
Nah, jamaah rahimakumullah, setelah diturunkan ayat waris, maka tentunya hal ini tidak berlaku lagi khususnya bagi kedua orang tua, karena jamaah rahimakumullah, orang tua sudah ditetapkan bagiannya di dalam hukum waris. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa setelah turunnya ayat-ayat tentang waris, maka wasiat yang dikatakan pada ayat ini wajib diberikan kepada kedua orang tua dan kepada kerabat, jamaah rahimakumullah, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum waris. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari proses yang bertahap dalam penetapan hukum waris ini, para ulama kemudian berdasarkan hadis-hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada satu, ahli waris yang sudah mendapat bagian dari warisnya. Kemudian yang kedua, al-ghani, orang yang sudah berlimpah harta. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya yang dimaksud orang yang sudah berlimpah harta ini, maksudnya adalah harta wasiat itu tidak boleh hanya untuk seseorang, padahal seseorang itu sudah kelebihan harta. Kira-kira seperti itu. Karena tujuannya menjadi tidak tercapai. Harta yang ditinggalkan, seperti yang sudah kita bahas, intaraka khairan. Kalau ada seseorang yang meninggal, kemudian meninggalkan kebaikan, maksudnya adalah harta, Allah sampaikan dalam bentuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya tujuannya adalah agar harta yang kita miliki ini, ketika kita berpulang ke rahmatullah, menjadi kebaikan bagi semuanya. Kebaikan bagi anak-anak kita selaku ahli waris, menjadi kebaikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah rahimakumullah, di dalam syariat Islam, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan ini adalah pendapat di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Jadi wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Umpamanya seseorang dalam keadaan sakit, begitu, kemudian dia menulis wasiat bahwa umpamanya rumahnya ini, rumah yang dia tinggali ini adalah untuk anak nomor sekian. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, selebihnya dibagi. Jamaah rahimakumullah, dalam madhab imamun al-imamus syafi'i, pada prinsipnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dan kemudian yang kedua, juga tidak boleh diberikan hanya untuk orang tertentu, padahal orang itu sudah memiliki harta yang cukup. Nah, ini hendaknya diperhatikan jamaah rahimakumullah. Dan besarannya maksimal dari wasiat itu adalah 1/3. Nanti pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita ketika ada seorang pemilik harta yang berwasiat lebih dari 1/3. Jamaah rahimakumullah, namun ada pendapat lain masih dalam mazhab Imamun al-Imam Syafi'i yang mengatakan boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tapi tidak secara mutlak, bersyarat. Syaratnya adalah ahli waris yang lainnya setuju dan menerima. Jadi jamaah rahimakumullah, seumpamanya seseorang memiliki harta, lalu orang ini kemudian memberi wasiat kepada seumpamanya anak nomor 2 atau nomor 3 atau anak bungsu umpamanya. Kemudian jamaah rahimakumullah tidak minta izin dari yang lain. Yang lain tidak tahu. Tiba-tiba anak bungsunya atau anak yang ditunjuk untuk menerima wasiat tadi mengatakan bahwa ayah waktu semasa hidupnya berwasiat kepada saya agar rumah itu menjadi punya saya setelah ayah meninggal. Loh, kami tidak tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Kata kakak sulungnya, saya tidak tahu. Kata adiknya lagi, saya tidak tahu. Ternyata ahli warisnya tidak tahu. Maka jamaah rahimakumullah, wasiat tersebut tidak sah. Sekali lagi,
wasiat yang diberikan kepada ahli waris, wasiat yang diberikan kepada salah satu anak, kemudian tidak diketahui oleh anak-anak yang lain atau ahli waris yang lain, maka wasiat itu menjadi tidak sah. Karena memang prinsip awalnya adalah wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua, jamaah rahimakumullah, sehingga harta yang ditinggalkan oleh seseorang untuk anak-anak dan ahli warisnya betul-betul menjadi kebaikan dan bukan keburukan. Diatur di dalam syariat Islam sedemikian detailnya untuk menghindari konflik, untuk menghindari perseteruan, dan untuk menghindari perpecahan, putusnya tali silaturahim di antara saudara-saudara, di antara anggota keluarga. Masya Allah. Demikian rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga untuk masalah yang berpotensi menimbulkan kerusakan di dalam keluarga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan aturan yang jelas dan sangat mendetail. Jamaah rahimakumullah, sehingga dengan demikian bisa kita katakan bahwa ayat 180 ini telah digantikan secara hukum dengan ayat-ayat yang mengatur tentang waris. Kemudian mari sama-sama kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ayat 181 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim." Barang siapa yang kemudian mengganti wasiat tersebut setelah dia ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya. Mungkin barangkali muncul pertanyaan, kalau seandainya tidak diucapkan, ditulis, bagaimana? Nah, jamaah rahimakumullah, ayat ini menggambarkan kondisi yang berlaku secara umum. Secara umum, wasiat itu disampaikan secara lisan. Kemudian didengar oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Didengar oleh saksi, didengar oleh ahli waris barangkali, atau didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ayat ini menggambarkan keadaan yang paling umum yang terjadi. Ketika ditulis, nanti pun akan dibaca dan seolah-olah itu sudah kita dengar. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, karena kalau menulis barangkali pada zaman dahulu banyak yang tidak bisa menulis dan banyak yang tidak bisa membaca. Sehingga wasiat ini pada umumnya disampaikan secara lisan. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Kalau ada orang yang mengganti wasiat, padahal dia telah mendengar wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu terkena kepada orang yang mengganti. Siapapun dia. Orang yang berwasiat tidak berdosa. Ahli waris yang tidak merubah tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang merubah wasiat itu. Dengan catatan wasiat itu memang sudah sesuai aturan syar'i. Tidak diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin daripada ahli waris yang lain. Kemudian yang kedua, tidak melampaui batas yang sepertiga. Dalam kondisi ini, kalau seandainya wasiat itu diubah, maka jamaah rahimakumullah, yang berdosa adalah yang merubahnya. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jamaah rahimakumullah, penutup dari ayat ini sebetulnya ingin menyampaikan kepada kita, jangan coba-coba merekayasa. Jangan coba-coba memberi pembenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar bahkan bisikan yang terlintas di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apapun yang terlintas di pikiran dan Maha mengetahui niat-niat seseorang. Jadi kalaupun dia berkilah, dia memberikan pembenaran-pembenaran, dan ini pastilah didorong dengan prinsip materi yang utama, maka ketahuilah dan yakinilah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu jamaah rahimakumullah,
Ayat berikutnya Allah berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw ithma fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim." Artinya adalah barang siapa yang takut bahwa seseorang yang berwasiat itu janafan, melakukan satu janaf. Janaf itu jamaah rahimakumullah, dari sisi bahasa Arab artinya adalah kondisi tubuh di mana yang sebelah lebih rendah dari yang lain. Jadi kira-kira tubuh orang itu miring begitu, baik ke kiri ataupun ke kanan, tidak lurus, tidak seimbang. Ini namanya janaf. Faman khafa min musin janafan, mailan, di dalam tafsir Jalalain disebutkan mailan anil haqqi khata'an. Arti janaf pada ayat ini adalah ketika seseorang yang berwasiat itu ternyata wasiatnya itu tidak adil begitu. Wasiatnya itu timpang. Tetapi itu dilakukannya khata'. Sebagaimana jamaah rahimakumullah asal arti kata janaf. Janaf tadi saya katakan bahwa kondisi badan di mana yang satu rendah, yang satu tinggi, begitu. Nah, ini kan tidak diinginkan oleh orang itu. Dan memang dia terlahir dalam posisi atau dalam keadaan seperti itu. Atau ada sebab-sebab kecelakaan dan lain sebagainya yang membuat bentuk badannya miring sebelah, tidak seimbang. Di luar kehendaknya, di luar kemauannya. Nah, ini juga jamaah rahimakumullah mengapa Allah menyebutkan dan menggunakan kata janaf. Ketika seseorang yang berwasiat tanpa sengaja dia telah berbuat tidak adil, tanpa sengaja dia telah berbuat timpang, tidak seimbang, au isman. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah isman. Nah, isman ini sebaliknya, berbuat kesalahan, berbuat keadilan, tetapi isman. Isman artinya adalah dosa. Tentunya dosa hanya berlaku pada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan dilakukan dengan sengaja. Jadi faman khafa min musin janafan au ithma. Barang siapa yang takut ketika seseorang yang memberi wasiat itu melakukan ketidakadilan tanpa dia sengaja atau melakukan ketidakadilan dengan sengaja, fa aslaha bainahum. Lalu kemudian ada orang yang memperbaikinya. Fala itsma alaih. Itu tidak berdosa. Itu tidak termasuk apa yang disebut Allah pada ayat sebelumnya, faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Tidak termasuk golongan orang yang merubah lalu kemudian mendapat dosa. Merubah wasiat lalu kemudian dapat dosa. Itu tidak termasuk. Dalam kondisi yang kedua ini, dirubah wasiatnya karena memang ada janaf, ada ketidakadilan, meskipun dilakukan tanpa sengaja. Atau isman, karena memang ada ketidakadilan dalam wasiat itu yang dilakukan secara sengaja. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan bi anta ammada dzalika biziyadati 'ala tsulusi au takhsisi ghaniyyin masalan. Contoh umpamanya wasiat yang berdosa. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk para pemberi wasiat tapi berdosa. Nauzubillah. Ini bukan meninggalkan kebaikan. Intaraka khairan. Bukan meninggalkan kebaikan tapi meninggalkan keburukan. Inilah pentingnya kita ini hadir di majelis taklim dan kemudian mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jamaah rahimakumullah, barangkali kondisi ini terjadi karena menggunakan perasaan, menggunakan logika, dan tidak memperhatikan aturan syariat. Kecenderungan perasaan kemudian menyebabkan seseorang lebih cenderung memberikan lebih kepada orang yang lebih dia sayangi. Sehingga kadang-kadang ziyadah ala thuluth, melampaui sepertiga. Au takhsisi ghaniyyin, atau jamaah rahimakumullah, ada orang kaya yang dia sangat dekat, kemudian jamaah rahimakumullah, dia berikan wasiatnya itu kepada orang kaya tersebut. Jamaah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala bilang janaf, timpang? Karena ketika seseorang meninggalkan harta,
maka yang akan mendapat harta itu adalah satu, ahli waris. Dua, para penerima wasiat. Jadi ada ahli waris dan ada orang yang menerima wasiat. Kalau seandainya pemilik harta itu berwasiat. Jadi ketika kita berwasiat, maka ada dua kubu. Kita sebutlah seperti itu. Ada dua kubu. Yang pertama ini ahli waris kita. Yang kedua, penerima wasiat kita. Ketika kita memberikan wasiat kepada penerima wasiat, praktis ini akan mengurangi bagian yang akan diterima oleh ahli waris kita. Dan ketika muncul ketidakadilan, jamaah rahimakumullah, maka ini berpotensi terjadi gesekan dan terjadi konflik di antara ahli waris dan penerima wasiat. Nah, inilah jamaah rahimakumullah mengapa Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi saya ingatkan menyebut mal dengan khairan. Meninggalkan kebaikan. Allah tidak mengatakan meninggalkan harta. Padahal sebetulnya Allah ingin menyampaikan jika dia meninggalkan harta. Tapi Allah menyampaikannya jika dia meninggalkan kebaikan. Masya Allah. Karena Allah ingin agar harta yang Allah titipkan kepada kita berpindah tangan kepada ahli waris, kepada penerima wasiat dengan cara yang baik dan menjadi kebaikan untuk semua. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai wasiat ini pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, harta yang Allah titipkan kepada kita ini benar-benar menjadi sumber kebaikan bagi kita, bagi anak-anak keturunan kita, dan bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang terlalaikan karena begitu menikmati titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penitip yang sejati, penitip yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar titipannya itu betul-betul menjadi sumber kebaikan bagi kita yang menerima titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi harta kita. Semoga Allah berkahi apa yang kita miliki. Semoga Allah berkahi umur kita, berkahi kehidupan kita, berkahi keluarga kita, berkahi anak-anak keturunan kita. Dan semoga Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Sama-sama Bapak Ibu. Barakallah. Barakallahu fiikum. Sampai